Selamat datang di Pura-Pura Audiobook. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review atau mengulas sebagian isi buku menjadi audio dari berbagai penerbit buku di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik online maupun offline, dan lebih lagi langsung kepada penulisnya. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Pura-Pura Audiobook membantu Anda membaca buku dengan audio. Selayang pandang ajaran Samin dan perkembangannya. Prinsip pokok ajaran Samin sebenarnya sangat sederhana, yang bisa diwakili dengan ungkapan wong sikep weruh teke dhewe. Orang sikep tahu miliknya sendiri. Bisa jadi nilai itu dianggap sebagai cerminan dari upaya menegaskan kepemilikan mereka yang sedang terancam. Tapi oleh Samin, konsep milik ini kemudian lebih ditekankan pada sisi kewajiban dan tanggung jawab yang melekat di dalamnya. Bukan sekedar kesadaran akan sisi hak. Karena itu, weruh teke dhewe, tahu miliknya sendiri, lebih bermakna agar wong sikep tidak iri atau mengganggu milik orang lain. Ajaran ini kemudian dijabarkan menjadi angger-angger pratikel, hukum tindak tanduk. Ojo drengki, srei, tukar padu, dahpen, dan kemeren. Jangan dengki, serakah, berdebat dengan kasar, menuduh, dan iri. Ojo kutil, jumput, bedok, colong, nemu wae disimpangi. Jangan memetik atau mengutil, mengambil, merampok atau memalak, mencuri, mengambil barang temuan saja harus dihindari. Di beberapa tempat rumusan ini ditambah dengan dagang, kulak, belantik, bakul, nganakno duit emoh, bujuk, apus, akal, krenah, ngampungi pernah ojo dilakoni. Berdagang, kulak, menjadi makelar, berjualan, membungakan uang, merayu, berbohong, bersiasat, mendaku, menelikung, jangan dijalani. Mereka juga memiliki apa yang disebut angger-angger pangucap atau hukum berbicara, yaitu pangucap saka 5 bundelane ana 7 lan pangucap saka 9 bundelane ana 7. Yang diucapkan dari 5 pengikatnya ada 7, dan yang diucapkan dari 9 pengikatnya ada 7. Dan angger-angger lakonono, yaitu hukum tentang apa saja yang perlu dilakukan, yang berbunyi lakonono sabar trokal, sabare dieling-eling, trokale dilakoni. Jalanilah sabar dan tawakal, sabarnya diingat-ingat, tawakalnya dijalani. Oleh Jasper, pokok ajaran Samin dicatat secara lebih sederhana, tapi mewakili gagasan kedermawanan dan non-kekerasannya. Jangan menganggur, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berzina, berperilaku sabarlah, jika dihina tetap diam. Jangan meminta uang atau makanan dari siapapun, tetapi berilah jika ada yang meminta makanan atau uang. Laku utama wong sikep adalah menjalankan 2 tatanan.
tatane wong atau tata manusia, yaitu sikap rabi, bergaul dengan istri, dan totong gauto atau tata kerja, yaitu menggarap sawah atau ladang. Wong sikep harus menjalani semua itu dengan sungguh-sungguh dan hati-hati, karena menurut mereka, wong urip kudu ngerti uripe, sebab urip siji digowo selawase. Orang hidup harus mengerti hidupnya, sebab hidup satu di bawah selamanya. Mereka juga percaya bahwa wong tidak mati, tapi hanya saling sandangan atau berganti pakaian. Tapi ini bukan ajaran reinkarnasi, karena bagi mereka, sepisan dadi wong, selawase dadi wong. Sekali menjadi manusia, selamanya menjadi manusia. Melihat rumusan ajaran ini, rasanya kita tidak menemukan sisi revolusioner di dalamnya. Oleh karena itu, tak mengherankan bila banyak peneliti yang berpendapat bahwa sebenarnya sejak awal motivasi politik gerakan Samin Suro Sentiko bersifat negatif. Ajaran ini jelas tidak menyarankan orang untuk melawan, apalagi memberontak. Bahkan untuk berdemonstrasi pepes saja tidak. Mereka hanya diminta untuk menjaga moralitas pribadi. Menurut laporan Jasper, gambaran umum tentang gerakan Samin pada masa itu tidak berbeda dari ajaran Islam dan bahkan belum menentang pemerintah kolonial secara langsung. Ajaran ini baru mulai menunjukkan sisi revolusioner bila kita tempatkan dalam bingkai realitas material pemerintahan kolonial akhir 1904 sampai 1907 yang dirasa makin menekan. Itu pun dengan cara perlawanan yang tidak frontal di wilayah publik, tapi dengan pembangkangan di wilayah private, yaitu tidak menaati peraturan-peraturan kolonial di lingkup diri dan keluarga, sehingga oleh pemerintah kolonial kemudian disebut sebagai Lechtdelich Verzet, perlawanan pasif. Memang ada catatan tentang kemarahan seorang pengikutnya ketika Samin Suro Sentiko ditangkap. Juga ada kondisi eksplosif saat para petani di Tapelan menuntut hak mereka atas tanah, atau serangan para pengikut Karsiah terhadap aparat desa di Desa Larangan, Kayen, Pati. Tapi itu semua tak mewakili arus utama gerakan Wong Sikep. Arus utama gerakan perlawanan Wong Sikep tetap dilakukan dalam bentuk pembangkangan di wilayah privat masing-masing pengikutnya. Setelah kemerdekaan tercapai, secara umum sikap Wong Sikep terhadap pemerintah sedikit demi sedikit mulai berubah. Meski penelitian Suhernowo pada tahun 1955 menemukan bahwa masih ada Wong Sikep yang menganggap pemerintah kolonial Belanda sebagai Rahwana dan pemerintah Republik sebagai reinkarnasi Rahwana bernama Joko Pinoto, nama kecil untuk Dursasana, tokoh Kurawa paling jahat dalam lakon Mahabharata. Namun setelah Surokarto Kamidin menemui Presiden Soekarno, sikap mereka makin akomodatif terhadap pemerintah. Tapi hal itu terpenggal oleh kasus Mbah Suro Nginggil yang menyebabkan Orde Baru memberikan stempel negatif pada mereka sebagai simpatisan PKI. Pada masa itu, mereka nyaris sepenuhnya tiarap dan cenderung hanya mengiyakan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Setelah reformasi 1998, keadaan mulai kembali membaik. Warga Sikep kembali diperlakukan sebagaimana warga masyarakat lain. Bahkan banyak pejabat yang tak lagi sungkan beranjang sanak ke para sesepuh Wong Sikep.
Sementara di sisi lain, dengan terbuka lebarnya ruang demokrasi dan dukungan masyarakat Mardani, beberapa eksponen muda sikep bahkan mulai berani aktif memperjuangkan regulasi yang melindungi hak hidup kelompok mereka. Mereka tak lagi tiarap seperti pada masa Orde Baru atau pasif seperti pada masa kolonial. Meskipun demikian, tampaknya hal itu masih sekedar menjadi isu sampingan dan bukan fokus utama aktivitas mereka. Fokus utama mereka lebih ke isu lingkungan yang dalam skala kecil kadang memercikkan ketegangan-ketegangan baru dengan pemerintah dan negara. Tapi tampaknya itu hanya menggejala di Pati. Sementara di Blora dan Bojonegoro, bahkan juga Kudus tidaklah tampak. Meski secara vertikal dengan pemerintah dan negara kadang muncul persoalan, atau umumnya terkait dengan administrasi negara seperti perkawinan dan KTP yang kadang masih terjadi di Kudus dan Pati. Sebenarnya hubungan horizontal mereka dengan sesama warga masyarakat lain tak perlu mengalami masalah. Tak pernah tercatat ada ketegangan yang berarti. Lembaga sekolah yang dulu haram bagi mereka kini juga sudah umum diterima. Pengecualian hanya terjadi pada sebagian wong sikep di Kudus dan Pati. Itu pun bukan berarti mereka menolak pembelajaran secara umum, karena mereka menggantinya dengan semacam homeschooling di rumah masing-masing. Tak mengherankan bila generasi penerusnya kini rata-rata mampu baca tulis. Harjo Kardi, sesepuh sikep di Jipang, Bojonegoro, bahkan tegas mengatakan bahwa lembaga sekolah sangat dibutuhkan karena negara butuh orang-orang pintar untuk mengurus, termasuk dari keturunan sikep. Di luar semua itu, sama dengan kelompok masyarakat lain yang menghendaki pemurnian, masalah terbesar yang harus mereka hadapi sebenarnya tidak muncul dari masyarakat, pemerintah, atau negara, tetapi dari gelombang modernitas dengan segala ikutannya yang nyaris tak terbendung. Modernitas adalah keniscayaan yang hampir tak bisa ditolak dalam kehidupan sehari-hari mereka, lebih-lebih kalangan muda. Teknologi yang menjadi garda depan modernitas sudah lama merasuk dalam hidup sehari-hari, baik di rumah tangga maupun di dunia pertanian yang mereka geluti. Mesin-mesin pertanian dan pembasmi hama bukanlah hal asing bagi mereka. Meski sekarang, karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, banyak yang kembali bertani secara organik, sebelumnya pernah juga menggunakan sistem anorganik. Sementara itu, meski belum bisa diukur besaran pengaruhnya, kehadiran pesawat televisi dan telepon genggam di hampir semua keluarga sikep tampaknya akan punya pengaruh dalam jangka panjang. Seperti yang terjadi di tempat ini, anak-anak mereka pun kini lebih banyak menghabiskan sebagian besar waktu mereka di depan televisi, bergaul dengan Indonesia modern, televisi lewat sinetron, film, dan tayangan-tayangan lain. Dari awal, keluarga adalah basis inti gerakan Samin. Kini, lewat rembesan televisi dan telepon genggam, basis itu justru mulai terancam. Sekian tahun lampau, Mbah Sampir, salah satu sesepuh wong sikep di Sukolilo, pernah mencoba mengategorisasikan masyarakat Samin menjadi 5 kelompok. Pertama, Samin Sangkak, yaitu orang yang ikut-ikutan berbuat seperti wong sikep. Kedua, Samin Grogol, yaitu orang yang mencampur adukkan ajaran Samin dengan Islam. Ketiga, Samin Amping-Amping, yaitu wong sikep yang sudah menjalani profesi dagang atau makelar. Keempat, Samin Samiroto, yaitu orang yang sebenarnya bukan Samin, tapi ikut-ikutan seperti orang sikep. Dan kelima, Samin Dlejet,
yaitu orang yang masih menjalankan ajaran yang diturunkan oleh Samin Surasentiko. Di tengah gelombang modernitas dengan segala ikutannya, suara Mbah Sampir yang bicara tentang kemurnian tersebut terasa makin sayup-sayup. Ia sebenarnya mewakili kekhawatiran para sesepuh tentang mulai tercemarnya kemurnian. Kategori Samin Derajat yang disebut Mbah Sampir kini makin sulit ditemukan bersama dengan kepergian para sesepuh yang satu persatu sudah meninggalkan mereka. Tapi sesepuh lain seperti Harjo Kardi di Jipang justru optimis menatap perubahan. Ia menyoal murni atau tidak murni lagi, tapi dengan gagah berani menjawab tantangan yang masih bisa dipakai, diteruskan, yang tidak ditinggalkan. Karena itu, ia terbuka terhadap banyak hal yang sebelumnya ditabukan oleh Wong Sikep.